Hei BPJS, aku udah titip uang kamu, coba jagain dong. Paling tidak dari maling-maling, coba nggak, kalau BPJS sebagai bank, sebagai ini, sebagai berangkarnya rakyat, supaya maling jangan bongkar lacimu itu. Pelaksana, pelaku BPJS di lapangan ini tidak semuanya memegang dan memiliki konsep seperti Bapak sampaikan. Kalau dipersulit, laporkan ke saya hari ini, saya pecat itu saya punya pegawai. Kita ingin memastikan, betul nggak kamu sakit ini? Jangan-jangan sakitnya itu, yang kamu klaim yang ini. Karena itu kecil, kamu klaim yang besar. Supaya kamu mencari keuntungan. Sobat Universitas UMI official yang terhormat, ingin saya mengatakan bahwa menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang BPJS menyatakan bahwa BPJS adalah badan hukum publik. Artinya, sebagai badan hukum publik, BPJS memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk melakukan upaya-upaya yang memaksimalkan manfaat bagi peserta. Memang BPJS ini tidak beruntung karena dia terhimpit oleh berbagai kepentingan. Kepentingan pertama adalah kepentingan provider dan dokter yang selama ini merasa banyak terganggu karena manajemen BPJS yang bukan saja hampir-hampir banyak tidak mempercayai manajemen provider, tapi juga BPJS terhimpit oleh keinginan dari eksekutif, kelompok eksekutif lain yang menginginkan BPJS itu berada di bawah kelompok pengaruh dan kewenangannya. Itulah sebabnya seringkali BPJS tidak beruntung. Akhir-akhir ini kita mendengar BPJS seperti mendapatkan tempat yang tidak layak dalam kegiatan, seperti misalnya penempatan dana, seperti misalnya pembatasan kewenangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dalam pasal yang lain juga direksi BPJS diperintahkan oleh undang-undang untuk menjalankan kewenangan di dalam pengelolaan keuangan BPJS. Hari ini kita sudah bersama dengan salah seorang direktur BPJS yang bertanggung jawab terhadap hal-hal yang saya sebutkan tadi, Dr. Mahlir Ruby. Bersama kita akan membahas hal-hal yang kurang lebih menyangkut tentang kewenangan direksi BPJS. Bapak Direktur BPJS, Pak Mahlir Ruby, lama kita tidak bersuah, Pak ya. Ada kurang lebih 3-4 tahun ya. Ya, betul. Kita terakhir kita dalam rapat-rapat persiapan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Ya, itu, betul, betul. Pak Direktur yang terhormat, saya malam ini mendapat kesempatan untuk kurang lebih 30 menit ingin mendapatkan informasi Bapak banyak hal. Seperti kita ketahui, Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan implementasi Undang-Undang 24 tahun 2011 ini sungguh merupakan intan berlian bagi masyarakat banyak, Pak. Untuk orang-orang yang berduit, sakit tidak masalah bagi mereka. Benar. Tapi untuk rakyat Indonesia pada umumnya, bantuan yang diberikan oleh BPJS luar biasa. Harus saya katakan, jujur saya katakan, BPJS ini adalah kekayaan kita yang luar biasa. Setuju. Nah, saya juga paham, Pak, bahwa tentu saja dalam pelaksanaan program di lapangan ada 1-2 hal yang barangkali
tidak mampu atau belum mampu atau bahkan membuat banyak pihak, apakah itu rakyat, peserta, apakah itu provider, rumah sakit, dokter, atau siapapun juga merasakan hal-hal yang tidak nyaman karena program ini tidak atau belum sempurna. 10 tahun berjalan, program ini juga harus kita akui sudah banyak kemajuannya. Iya. Tapi juga harus kita akui juga Pak bahwa di sana sini masih ada celah-celah yang kurang. Pak, bagaimana Bapak melihat bahwa di dalam rangka pelayanan ini, di dalam rangka pelayanan secara keseluruhan ini Pak, itu masih dirasakan terutama dirasakan oleh provider Pak, oleh rumah sakit, oleh banyak keluhan mereka Pak. Karena perlakuan-perlakuan, harmonisasi dan mungkin juga pembatasan-pembatasan pelayanan yang tidak perlu itu terjadi semakin hari semakin bertumpuk. Bagaimana Pak Mahlil melihat masalah ini Pak? Ya. Atau kalau bisa saya sebut masalah Pak ya, melihat hal-hal ini sebagai sebuah tantangan ke depan. Ya, terima kasih Dr. Nasir atas undangannya. Semoga informasi atau 30 menit kita ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Yang pertama begini, BPJS itu sesuai dengan undang-undang adalah tempat rakyat mempercayakan uangnya diselamatkan oleh BPJS. Jadi secara umum begini nih, hai BPJS, aku titipkan uangku kepadamu. Ketika aku sakit. Ketika aku atau orang lain sakit, kau bayarlah sakitnya itu. Ya. Sehingga tapi kau jagalah uang ini, jangan kau boros-borosin. Itu namanya sebagai trust fund. Trust fund. Trust fund. Trust itu kepercayaan. Fund itu adalah pendanaan. Jadi pendanaan yang dipercaya oleh rakyat untuk dititipkan ke dia dan jangan kamu boros-borosin. Kalau aku sakit, tolong kamu bayarin. Ini posisi dulu nih, ya, positioningnya si betul, BPJS. Positioning dana masyarakat. Dana masyarakat. Ini yang harus kita kelola kepercayaannya ini. Karena rakyat menitip kepercayaan, ketika kita ingin membayar, kita harus pastikan dulu, betul nggak yang kamu kasih itu. Kalau seseorang pasti maunya yang paling tinggi tanpa batas, ya kan? Kita kan perlu rakyat ingin, hey BPJS, aku udah titip uang kamu, coba jagain dong. Paling tidak dari maling-maling, coba nggak, kalau BPJS sebagai bank, sebagai ini, sebagai berangkarnya rakyat, supaya maling jangan bongkar lacimu itu. Jadi menjaga dana rakyat ini atau dana masyarakat ini dikelola dengan baik, bayarkan yang pantas kepada yang cocok kita bayar. Yang emang sakit bayar. Iya. Berapa kita bayar ditentukan oleh pemerintah. Tarifnya kan bukan BPJS yang tentukan. Iya. Pemerintah tentukan. Ada regulator yang menentukan. Regulator yang menentukan. Betul. Sakit ini begini besarannya. Kita ingin memastikan betul nggak kamu sakit ini. Jangan-jangan sakitnya itu. Yang kamu klaim yang ini. Karena itu kecil, kamu klaim yang besar. Supaya kamu mencari keuntungan. Iya. Untuk menjaga benar yang dia klaim yang benar-benarnya, maka kita bukan mempersulit. Kan perlu kita seleksi dulu, kita periksa. Masa kita mau bayar-bayar begitu terus? Nanti ada apa pertanggungjawabannya, ya kan? Iya, setuju. Nah, dapat dipahami Pak Mahlil. Jadi kembali kepada harmonisasi. Jadi pasti akan terjadi sesuatu yang berbeda cara pandang antara provider dengan BPJS. Ada perbedaan cara pandang terhadap penyelamatan uang masyarakat ini. Kalau dia benar-benar sakit sesuai dengan tarif, go ahead. Kita nggak pernah halang-halangin dong. Di titik itu menurut saya konsep itu benar 100%. Ya. Tetapi Pak Direktur yang ganteng, benar Pak, Bapak ganteng banget. Waduh. Dibandingkan saya, Bapak sangat ganteng. Pak, di lapangan
konsep itu berubah, Pak. Di lapangan tidak seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Pelaku BPJS di lapangan ini tidak semuanya memegang dan memiliki konsep seperti Bapak sampaikan. Saya punya banyak contoh, Pak, tapi malam ini kan tidak perlu kita perdebatkan. Saya hanya ingin mungkin Bapak menerangkan bahwa Bapak juga sedang berupaya untuk membereskan agar kawan-kawan di lapangan ini senada, seirama dengan... Setuju, tetapi umumnya teman-teman di lapangan itu bukan dalam pengertian mempersulit. Betul. Tidak mempersulit. Hanya kalau teman-teman di provider bisa memenuhi sesuai dengan persyaratan yang sudah disepakati. Ya. Kalau dipersulit, laporkan ke saya hari ini, saya pecat itu saya punya pegawai. Itu umumnya adalah karena kadang-kadang tidak cukup dia punya laporan. Gimana kita mau bayar? Nama orang nggak jelas misalkan. Atau dia codingnya entah apa-apa sakitnya, ini codingnya salah, yang nggak disertakan yang lain. Atau ada hal lain. Kan perlu kita tanya. Ini kan uang rakyat. Betul, uang masyarakat. Uang masyarakat. Ini kamu lakukan. Begitu kita tanya, seolah-olah seperti kita persulit. Tolong lengkapin. Nah, kita juga kan diaudit dan sebagainya. Nah, inilah dalam positioning ini. Pertama saran saya, kalau ada staf saya mengada-ada, itu laporkannya ke saya. Gitu, Pak, ya? Iya. Ini laporkannya langsung kalau memang mengada-ada. Kita cek kalau dia mengada-ada. Tapi kalau memang ternyata dia itu adalah karena dia tidak cukup syarat, dokumen tidak terpenuhi, atau ada kecurigaan Yes. terhadap moral hazard, Yes. atau ada indikasi melebih-lebihkan dari yang seharusnya. Nah, Bapak bayangkan kalau di swasta, kalau Bapak punya asuransi swasta, sebelum Bapak masuk ke rumah sakit, Bapak ditelepon dulu ke asuransi, ya kan? Iya, betul. Kalau BPJS sudah ditelepon BPJS nggak? Kan langsung masuk. Masuk aja. Kita percaya kepada rumah sakit, providernya, itu kepercayaan kita ke mereka. Semoga mereka tidak melunturkan kepercayaan kita itu. Iya. Jadi mereka yang harus, coba kalau mereka siapapun rumah sakit swasta, kalau ya bukan swasta, pakai asuransi swasta, pasti ditelepon dulu, bener nggak ini nomornya? Bisa nggak kami layanin ini? Oh nggak cukup nih, nggak dilayanin begini begitu. Di kita enggak kan? Begitu masuk lolos, kita serahin ke dokternya. Tapi buatlah yang sebenar-benarnya. Tapi kami akui di sini ada terjadi beda pandangan juga. Beda pandangan. Kita juga di sini yang sering terjadi. Ini bukan mempersulit, ini yang sering. Si dokter sudah mengatakan dia diagnosa begini. Tapi teman kami mengatakan ini bukan begitu, kalau ini harus ada begini-begini. Kok cerdas kamu dibanding dokter? Ya kami kan berdasarkan PNPK dan sebagainya. Nah, waktu mempertemukan yang ada konsep PNPK yang disusun oleh kementerian, yang sebagainya, oleh perhimpunan, profesi. Nah, ini terkadang sering di lapangan terjadi perbedaan-perbedaan ini. Itu tidak bisa dihindari. Ini yang kita bisa minta maklum bahwa ini bukan mempersulit, kita memastikan dulu. Betul. Nah, saya mengerti posisi ini, Pak. BPJS di satu sisi dalam rangka penyelamatan uang yang dititipkan masyarakat ini memang ketat, memang ingin semuanya sesuai aturan. Sementara di pihak lain mengintip peluang barangkali mengintip peluang untuk melipat gandakan manfaat itu. Persis. Nah, tetapi juga Pak, terjadi juga saya kebetulan belajar sedikit hukum, Pak. Saya banyak sekali dilaporkan, banyak sekali disampaikan pada saya, Pak, saya dizolimi BPJS. Zolimannya bagaimana? Begini. Saya menemukan, Pak, terus terang, kadang-kadang provider juga overacting. Tapi juga saya menemukan juga pelaku atau kawan-kawan kita di lapangan sebetulnya tidak overacting, Pak. Saya melihat ignorance, Pak, ketidaktahuan. Nah, oleh karena itu mungkin diskusi kita malam ini, Pak Direktur, saya melihat ketika mereka
Ya, di udara bertemu dan kemudian tidak cocok, tidak terjadi kesepahaman. Yang satu bilang ini adalah batu empedu, Iya. yang satu yang Pankreatitis. ini bilang oh bukan, ini bukan batu empedu, dasarnya ini. Nah, si dokter ini yang mungkin dia belajar ini, dia merasa ahli di sini, Iya. dia merasa tidak cocok. Iya, Tapi betul. di sana yang berkuasa, Pak. Jadi bisa dipending klaim itu. Penglihatan saya, Pak, kalau 30-40% klaim pending, Pak, terganggu terganggu cash flow dari rumah sakit. Oke. Ini penglihatan saya, Betul. Pak, di lapangan. Ini begini. Ini kita kan di sekitar di bulan 9 2024 kita membuat suatu saringan yang makin ketat. Sebenarnya bukan pending sebenarnya, pending ya, tapi Ya. artinya saringan Menyaring cash, dulunya saring itu agak besar-besar. itunya. Terlalu besar Ya. lubangnya. Sekarang kita perketat Ketat, lubangnya. ya. Kalau saya katakan kalau dulu algoritmanya sekitar 100-an, Oh. sekarang udah 600-an kita develop algoritmanya. Itu secara Iya, teknis iya. di dalam sistem. Dan saya dengar didukung oleh sistem informasi elektronik yang ya. bagus ya. 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 Akibatnya apa? Begitu dia masuk klaim di dalam sistem itu ternyata kesaring ini dianggap tidak layak. Bukan tidak layak. Ini perlu diperhatikan lah. Ya. Akhirnya kita begitu di dalam sistem yang ada, kita membaca ternyata ada yang nggak pas. Akhirnya kita periksa lagi. Periksa lagi. Ternyata ini nggak lengkap. Tolong kamu lengkapin. Oke. Ini ternyata persoalan ada umumnya kan persoalan administrasi. Ya. Umumnya. Ya, Pak. Itu selesai dia selesaikan. Yang kedua ada terkait dengan masalah substansi. Misalnya terkait dengan ada aspek yang klaim yang diagnosa ini berubah ke diagnosa itu. Ya. Yang ketiga ada aspek yang katakanlah ada aspek-aspek yang sifatnya agak aneh-aneh misalnya. Ya. Nah, Ada aneh-aneh itu maksud Bapak bercampur dengan moral hazard. Moral hazard. Ya. Nah, setelah itu dari antara yang tadi 30-40% itu akhirnya kita bayarkan juga enggak sampai 3. Awal-awal ketika di bulan 10, 11, 12 itu rumah sakit kan beradaptasi dengan dengan saring baru. Adaptasi ya. Dulunya dia hasil jadi dulunya dilewat-lewatin kok sama BPJS. Jadi kan begitu BPJS ini kan mereka agak sedikit terkejut kok ada berubah ini biasanya kok lewat, ini kok nggak lewat. Nggak lewat. Nah, dia mungkin juga tidak ada sosialisasi atau itu salah satunya ya. Mungkin sosialisasi ada, mungkin terlalu kecil sosialisasinya. Hal lain Pak, yang saya lihat, itu sebetulnya yang lain-lain seperti yang Bapak sampaikan tadi ini dalam rangka menjaga kepercayaan. Ini uang publik Pak, ya. uang masyarakat. Tapi juga saya menemukan Pak, dari pengalaman saya menemukan mungkin tidak banyak Pak, tapi ada 1, 2, 3, 4 orang itu tidak mengerti masalah Pak. Nah. Dan ini Pak, mohon ini juga saya sebagai rakyat jelata, Bapak kan tahu Pak, saya ikut bersama merumuskan, membuat draft awal dari undang-undang ini. Jadi saya merasa ada tanggung jawab juga memberitahu Bapak. Pak, ada juga 1, 2 Pak di lapangan. Dan itu sampai pada tidak hanya tingkat evaluator, sampai tingkat kepala cabang Pak. Itu tidak mengerti masalah. Saya kasih contoh Pak, contoh kecil. Ada sebuah aturan Pak, kalau saya tidak salah Permenkes nomor 16 kalau saya tidak salah tahun 2019 atau mungkin saya keliru ingatnya Pak. Tapi itu menyatakan Pak bahwa kalau ada orang datang ke UGD Pak, sakit ke UGD dan dia kemudian membutuhkan, ini terjadi perubahan hemodinamik dari pasien ini, terpenuhi syarat untuk dirawat.
Tapi kan ini periksa laboratorium dulu, Pak. Kirim dulu, periksa ronsen dan sebagainya. Sambil menunggu hasil ronsen data, sambil menunggu hasil lab data, dokter spesialisnya datang untuk memeriksa di UGD ini sudah lebih dari 6 jam. Menurut Permenkes, itu lebih dari 6 jam, boleh rawat inap, Pak. Ya. Tapi oleh kawan-kawan kita ini dipersoalkan. Nah, Disuruh mengganti, Pak. Saya sempat meriksa satu persatu kasus. kalau ini begini, kalau kasusnya memang terpenuhi syarat rawat, kalau dia mempertanyakan itu perlu kita banding istilahnya. Ya, Tapi kebanyakan ini begini, sejak ada perubahan tarif kenaikan kemarin dan sejak COVID, yang kita menjadi keanehan sedikit, ini terjadi peningkatan rawat inap yang luar biasa untuk penyakit-penyakit yang seharusnya itu selesai di tingkat FKTP. oke. Ini yang kita lihat, yang Itu, mungkin yang kita ya. ragu rawat inapnya. Ya. Pertama typhoid, observasi demam, ya, kemudian pneumonia ringan, Iya. ya, ada itu diare, Iya. epigastric pain, Iya, yang seharusnya selesai di FKTP. selesai atau cukup Ya. mungkin diberikan demam pulang dan sebagainya. Iya. Dan kalau kita lihat begitu udah ada opname dia setengah hari udah selesai di situ. Iya. Itu yang sekarang ini termasuk klaim yang terbesar, kasus dan klaim yang terbesar Oke. untuk lima kasus itu tadi. Oh, begitu, Pak. Ya, Nah, ya. jadi mungkin yang Terbawa oleh yang kekhawatiran itu. yang Ya. dipermasalahkan, yang Iya. ini. Tapi kalau orang dah itu kalaupun saya punya petugas suruh itu Ya. kita pindahin dia Ya, kalau Ya. itu yang saya sebut tadi case, Pak, ya. Itu case, tentu tidak menggambarkan keadaan secara umum, Pak. Tapi itu case. Iya. Saya hanya ingin menyatakan bahwa di lapangan masih ada 1, 2, 3, 4 Masih. orang, ya. Tapi kalau sekarang itu kasusnya enggak 1, 2, Pak. Yang saya katakan 5 tadi itu kayak menjadi masif sekarang ini. Nah, itu kalau itu saya boleh usul, Pak. Iya, Memang pembatasan rujukan dari FKTP itu memang harus ada, Pak. Di Amerika juga itu problem. Kita sudah lakukan Iya. karena kalau dia melampaui 15% dari jumlahnya, dia akan kita kena sanksi FKTP. Oh, Bapak pakai 15%, 15%. Bukan 16%, Bukan, Pak. katakanlah 15% misalnya. Ya, ada ahli lain bilang 16. Ya, katakanlah tapi rata-rata 12 12%, iya. Rata-rata Tapi dari ada rujukan enggak? rujukan, iya. Rata-rata yang dirujuk dari FKTP itu 12-13%. Iya. Jadi ini Bapak naikkan dikit 15. Jadi 15. Sebetulnya toleransi sudah ada. Udah. Artinya sekarang kita tidak melihat kepada persentase. Iya. Mau 20 silakan. Lihat cash, Pak. Case. Sekarang namanya rujukan berdasarkan Berbasis kebutuhan case-nya. iya. Kalau memang dia harus, ya udah, Iya. biarpun kamu udah 15%. Iya, sepanjang bisa dipertanggungjawabkan. Iya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi nggak lagi ini. Jadi sekarang by case. Jadi kalau rujukan, karena kalau kita lihat rujukan berdasarkan persentase, dia ngerujuk aja, pinter dia sekarang. Misalnya persentasenya 15%. Akhirnya denominatornya yang diperbanyak. Misalnya orang yang datang ke tempat dia 200. Katakanlah 100 tadi, 15 orang dirujuk. Iya. Tapi ketika dirujuk orang 20 orang, yang ini dinaikkan sendiri dia menjadi 150. Siapa yang tahu? Tapi kita nggak mau situ. Sekarang mau berapapun Anda rujuklah. Yang penting Indikasinya ada indikasinya betul nggak? jelas. Apa indikasinya? Ya. Jadi Ya. kita pelototin tuh indikasinya Ya. sekarang. Artinya, Pak, dibutuhkan kejujuran. Inilah yang menjadi masalah kita bersama ini adalah kejujuran. Nah, selain itu juga ada faktor lain memang yang saya juga perlu masyarakat juga tahu. Sekarang masyarakat kita juga terlalu spesialis minded. Jadi sangat, kalau nggak spesialis, Spesialis yang periksa. kayaknya saya nggak bisa, nggak percaya ke FKTP. Betul. Bahkan sekarang banyak juga masyarakat Keliru itu, Pak. yang memaksa-maksa FKTP tolong dirujuk sini situ. Oh, iya. Nah, sementara di sana paling senang, datanglah ke Iya. sini karena saya
takutnya. Jadi ini lingkaran setan, Pak. Iya. FKTP kan dokter umum. Iya. Dokter umum sebetulnya harus membangun Kepercayaan, trust yang kuat dari masyarakat. Ya. Sementara membangun trust ini pendidikannya juga Sekarang harus juga bagus. diperbaiki. Sekarang kan Bapak tahu sendiri, mau buka fakultas kedokteran seperti membuka, maaf saya harus bilang, membuka kelompok-kelompok keilmuan yang biasa yang lain. Iya. Ini kan sebetulnya juga tidak terlalu cocok, sehingga mengorbankan kualitas. Kualitas. Yang penting kuantitas dan berekor pada yang tadi Bapak sebut itu, kebocoran-kebocoran terjadi di hampir semua lini layanan. Nah, itulah Pak, saya kompleksitas. boleh beralih? Boleh. Beralih. Tadi kan kita bicara terlalu banyak pelayanan. Iya. Sekarang saya mau nanya Bapak mengenai pendanaan atau tepatnya penempatan dana. Saya membaca di undang-undang itu ada, Pak, bahwa direksi BPJS itu memiliki kewenangan untuk menempatkan dana pada tempat yang aman. Iya. Bapak bisa beli properti enggak? Enggak. Bapak bisa beli saham batubara? Enggak. Artinya dana yang Bapak miliki, dana masyarakat yang Bapak kumpulkan itu Bapak pakai untuk meningkatkan kualitas layanan. Iya. Bapak pakai untuk memperluas, memperbaiki layanan. Iya. Makanya kita tidak boleh menyempatkan pada portofolio yang jangka panjang. Portofolio jangka panjang tidak boleh. Karena kita kan butuh besok mau bayar rakyat. Bayar itu. Kita paling banyak main di deposito, di sun, atau SBN yang 3-6 bulan. Iya. Itu pun kalau ada 6 bulan. Yang juga membantu perekonomian negara. Iya, itu hanya situ. Jadi kita nggak boleh, dan itu ditetapkan oleh peraturan pemerintah dan undang-undang. Iya, undang-undang, betul. Menetapkan nggak boleh nggak boleh ke sana, ya. Dan di PP 87 maupun PP 53 tahun 2018 itu, yang tadi berbagi dari PP 87 tahun 2013, itu sudah diarahkan kemana aja dana itu boleh ditempatkan. Jadi berarti tidak benar fitnah yang beredar bahwa Bapak menempatkan pada... Sangat, kalau begini Pak. Kalaupun kami bisa menempatkan gitu, maka ada 10 mata pengawas yang buta. Atau 12 mata pengawas yang buta terhadap dana ini. BPJS 20 mata pengawas loh Pak, kalau kita anggap matanya. Yang pertama, ini pengawasan dulu. Ini kalau memang saya tahu Pak. Ya. Kalau BPJS ini bisa terjadi, maka tuh gobloklah para pengawas. Hebat BPJS. Yang bisa pertama menipu. DJSN, eksternal yang enggak, yang kita lihat yang ditetapkan internal dulu, yang ditetapkan pengawas oleh undang-undang. Undang-undang oleh presiden. Oleh undang-undang nih. Undang-undang SJSN. Iya. Maupun undang BPJS. Iya. Yang pertama eksternal. Eksternal yaitu DJSN. DJSN 1, OJK 2, BPK 3. Itu yang ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang itu. Yang internal Dewas 1. Pengawas internal. Oh iya, Bapak punya pengawas internal. Kemudian masuk sekarang yang kita punya dana anggaran selalu yang ngintip oleh Kemenkyu. Oh iya, Kemenkyu. Kemenkyu kan kalau nggak kasih dana, mana kamu punya? Iya, betul. Ke-7. Betul. Yaitu si Kemenkes. Ke-8. Kemenkes dalam hal apa, Pak? Ikut mengawasin juga dia pelayanan kita, anggaran juga di saat itu mana aja penempatannya. Oleh karena itu Bapak dipotong kemarin 2,1 triliun tanpa Bapak bisa buat apa-apa. Iya, misalnya itu lain. Kalau itu karena PBI-nya yang lain, ya. Iya, tapi itu juga saya ingin diskusikan pada Bapak. Iya. PBI itu kesalahannya bukan di BPJS, bukan Pak. di BPJS. Jadi ada 2 korban. Iya. Pemotongan 2, sekian. Termasuk provider. 2 Pak, korban besar. Korban besar ini yang pertama puskesmas. Iya. Puskesmas dan FKTP itu kan disuruh mengembalikan. Iya, karena kami dipotong. Pak, Jawa Barat itu 75 miliar. Iya. Padahal dia tidak salah, Pak. Iya. Yang kedua BPJS. Iya. Jadi BPJS ini korban. Padahal BPJS dan FKTP korban, Pak.
Yang memotong kan Kemenkes. Kemenkes diperintahkan oleh BPK. Perlu diluruskan, Pak. Tidak ada perintah itu. Ya. Perintah itu tidak ada. Kita sudah konfirmasi tidak ada perintah itu. Yang ada adalah penyusunan PBI ini oleh Dinsos Kabupaten Kota. Sebentar, Pak. Dinsos Kabupaten Kota itu menyusun data PBI. Di TKS ya. Nah, kemudian dikirim ke Kemensos. Ke gubernur dulu, Pak. Oh ya. Ya. Gubernur mengirim ke Mensos. Ya. Dan Mensos mengirim ke Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan. Tidak, sama sekali tidak dilakukan evaluasi oleh Kementerian Kesehatan. Validitas. Langsung membayar ke BPJS. Ya. Karena uang APBN ada di Kemenkes. Nah, begitu ada protes, bukan protes, ada audit. Ya, audit. Dari BPK dan BPKP juga ikut mengaudit itu, ya, Pak. Ya. Dan itu ada bukti bahwa ada data yang tidak benar, ada orang yang sudah meninggal, ada orang yang sudah sekian lama tidak ada di wilayah itu atau tidak menggunakan. Ditelusuri jumlahnya semua, diberitahu ke Kemenkes ada jumlah seperti ini. Kemenkes secara jelas dan terang memotong BPJS. Ya. Dan BPJS juga tidak semua dipotong oleh BPJS. Hanya 300 miliar, Pak. 300 miliar. Hanya potong. Kadang-kadang yang untuk kapitasi yang kita bayarkan aja. Iya. Itu kan tidak adil, Pak. Iya. Karena sekarang ini, Pak, jadi saudara saya kepala puskesmas, Pak, jual tanah. 170 juta dia jual tanah. Karena uang itu sudah terbagi habis ke mana-mana, Pak. Sebenarnya sudah beli obat. Kita sebenarnya kita ini kan korban ke korban nih. Korban ke korban. Jadi antara korban ke korban, jadi kita harus tanya kepada yang mengorbanin kita. Nah, itu dia. Yang kedua, sebenarnya juga kita tidak meminta mereka bayar langsung kok, bayar semuanya. Jadi bayarnya berapa mampu bayar. Nah, itu saya baru dengar dari Ibu Direktur, Pak. Ya. Bahwa sebetulnya pembayaran ini bertahap. Dan tapi di lapangan tidak begitu, Pak. BPJS Tasikmalaya, BPJS Tangerang, BPJS Bogor, itu kan minta semua harus bayar segera. Itu kalau ada akan saya cek itu. Kalau memang ada. Tolong dicek ya, itu, Pak. Saya punya bukti-bukti. Coba boleh itu akan saya kirimkan cek. Pada Bapak. Boleh kalau disuruh cek. Padahal kita udah suruh bertahap, nggak suruh bayar sekaligus. Oh, begitu, Karena Pak. kalau sekaligus dia dari mana dapat uang yang tidak ada. Misalnya begini. Satu puskesmas dapat kapitasinya 100 juta. Iya, Pak. Dia harus mengembalikan 150. Dari mana uangnya? Dari mana uangnya, Pak? Jadi kita hanya bertahap. Terima kasih, Pak. Ya enggak ada. Itu ada surat edaran udah saya ingat waktu kita sekitar mungkin bulan 8 atau bulan 9 yang lalu kita udah kirimin surat edaran bahwa itu adalah bertahap. Jadi kalau memang dia nggak sempat tahun depan, tahun ini masih bisa berjalan kok. Masih ada hutang yang kita. Ibu Direktur itu menyatakan sebelum perubahan kepengurusan BPJS. Pak Mahathir Ruby, Bapak telah memberikan banyak keterangan yang saya kira sangat bermanfaat untuk publik, untuk masyarakat Indonesia, termasuk juga untuk provider yang seringkali masih tidak nyaman-nyaman, Pak. Saya kalau Bapak tidak marah pada saya ingin mengusulkan, Pak, pertemuan-pertemuan, sosialisasi dengan provider ini tampaknya perlu, Pak. Sebagai jalan keluar untuk mendekatkan gap yang ada. Gap informasi sebetulnya. Mungkin kalau menurut saya, kita kan memberikan informasi kepada pimpinannya. Oh, pimpinan. Yang saya mungkin pimpinannya itu yang tidak mendelivery ke dokter-dokternya. Kita kan nggak mungkin manggil semua dokter datang ke kita. Dia lagi ada bekerja. Perawat nggak mungkin kita panggil ke kita. Yang kita panggil kan manajemennya. Di manajemennya selalu berkomunikasi sama kita. Berarti manajemennya sendiri yang tidak mendelivery apa perubahan kebijakan yang ada. Nah, jadi ini yang saya pikir ke teman-teman di provider, tolonglah nantinya kuatkan komunikasi di internal. Betul, Pak. Kalau ada di kami juga yang kurang kuat, nggak apa-apa, sampaikan aja. Apa BPJS di cabang kami atau di pasukan-pasukan saya itu yang
mungkin tadi arogan atau tidak cukup informasi. Ya, tidak Kan cukup. sekarang kan nomor HP saya juga ada, siapapun silakan sampaikan aja. Jadi biarkan aja, kan ada hotline dan kemana-mana, sampaikan bahwa ada, langsung aja WA-in misalnya siapa kenal ketua ID, kan di ketua ID ada HP saya, atau ke siapa yang tukar HP Pak Gufron sebagai di root misalnya. Sampaikan aja kalau memang dia ini ada di Jalimin. Kalau Jalimin itu kan nggak mungkin masuk ke ini. Kalau memang betul-betul saya punya pasukan saya itu di sana, tapi aku yakin tidak dia bekerja, karena begini, saya tahu bagaimana mereka istilahnya, saya ingin menerangkan aja begini, staf misalnya kami duta BPJS atau pegawai BPJS itu sangat rule minded, Pak. Oh, role minded, Pak. Dia itu kayak robot kerjanya, makanya mereka kalau itu saya akuin, mereka tidak fleksibel. Kalau nggak sesuai aturan, mereka nggak berani, Pak. Maka sedikit-sedikit aturan. Jadi mereka itu nggak berani macam-macam kalau tidak berdasarkan rule. Jadi mereka by rule itu semuanya. Makanya saya yakin kalau mereka itu kalau di luar rule, kita yang jewer dia. Kenapa begini? Jadi saran saya, ikutin aja rule-rule yang ada. Itu tidak akan terjadi sesuatu. Kalau ada terkait dengan dispute yang terkait dengan aspek medis, saya sudah menyarankan nggak apa-apa, laporkan aja ke Kementerian Kesehatan sebagai regulator, bisa berdiri di tengah, ya kan? Atau ada juga karena ini kan bukan persoalan fraud, jadi nggak perlu dilaporkan ke PKJKN. Ya udahlah, laporkan kemana ini kalau nggak selesai, misalnya laporkan ke Capbilnya atau naikkan ke kita atau naikkan ke perhimpunan. Ada cukup banyak jalur, Pak. Banyak jalur untuk disampaikan. Sampai hari ini saya beranggapan, Pak, bahwa BPJS ini masih sangat kita butuhkan. Bahwa di dalam implementasi sehari-hari ada yang kurang, ada yang belum sempurna. Itu adalah tugas kita semua untuk memperbaikinya, karena menurut saya sampai hari ini bantuan dukungan yang diberikan BPJS pada orang sakit di Indonesia ini luar biasa. Benar. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya kira, Pak, terima kasih atas pertemuan ini. Terima kasih sesama. Pak Direktur. Silakan. Sehat selalu, Pak. Amin. Saudara sekalian, Sobat Universitas UMI Official, dimanapun Anda berada, demikian diskusi singkat dengan Direktur BPJS Dr. Mahathir Ruby. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.